Malam itu di sebuah kota besar yang terus berkembang, berdiri sebuah bangunan megah yang masih dalam tahap pembangunan. Gedung pencakar langit dengan puluhan lantai itu digadang-gadang akan menjadi ikon baru kota. Namun di balik kemegahan yang tampak, tersimpan cerita kelam yang jarang terungkap. Konon ketika proyek itu dimulai, ada salah satu pekerja bernama Sardi yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Rekan-rekannya mengira ia kabur karena gaji tak kunjung dibayarkan. Tapi kabar lain beredar di antara para pekerja. Sardi dijadikan tumbal demi kelancaran pembangunan. Beberapa saksi bisik-bisik, malam terakhir sebelum ia hilang, Sardi dipanggil oleh mandor ke area pondasi. Keesokan harinya semen dicor lebih cepat dari jadwal, seolah menutup sesuatu. Sejak saat itu, suasana proyek berubah mencekam. Joko, seorang tukang besi, pernah lembur hingga larut malam. Saat sedang mengelas, ia mendengar suara ketukan dari dalam pondasi. Seperti seseorang sedang berusaha keluar. Awalnya ia pikir itu hanyalah suara pantulan alat. Namun ketika ia mendekat, suara itu semakin jelas, bahkan disertai rintihan pelan. "Tolong, jangan tinggalkan aku di sini." Joko tersentak, las di tangannya hampir terjatuh. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada siapapun. Merinding, ia buru-buru membereskan alat dan langsung pulang. Gangguan semakin sering terjadi. Para pekerja yang lembur mulai mengeluh. Ada yang melihat bayangan hitam berjalan di antara tiang besi. Ada pula yang mendengar suara orang memanggil namanya dengan lirih. Budi, seorang satpam proyek, bercerita bahwa tiap malam ia melihat sosok lelaki mengenakan helm proyek lusuh. Wajahnya berlumuran semen, berdiri di pojokan area pondasi. Tapi ketika didekati, sosok itu hilang begitu saja, menyisakan bau anyir semen basah. Isu tentang tumbal semakin kuat ketika salah satu pekerja senior, Pak Dul, tidak sengaja membocorkan cerita lama. Katanya saat pondasi pertama kali dicor, ada ritual aneh yang dilakukan oleh pihak tertentu. Seorang pekerja benar-benar dikorbankan dan dicor hidup-hidup agar pembangunan berjalan lancar, sesuai syarat dari pesugihan proyek. Kalau benar Sardi jadi tumbalnya, wajar kalau arwahnya gentayangan, minta keadilan, gumam Pak Dul dengan wajah pucat. Suatu malam beberapa pekerja lembur mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam lantai dasar. Suara itu begitu nyata, seakan-akan seseorang sedang sekarat di balik dinding semen. Mereka berlari keluar dengan panik. Sebagian bahkan memutuskan tidak kembali bekerja esok harinya. Yang paling mengerikan, ketika gedung itu sudah hampir selesai, kaca di lantai 7 tiba-tiba retak dengan sendirinya. Dari pantulan kaca yang pecah, seorang pekerja melihat wajah Sardi begitu pucat. Matanya kosong, dan mulutnya terbuka lebar seakan masih berteriak. Hingga kini gedung itu berdiri megah dan digunakan banyak orang. Namun para pekerja yang pernah terlibat dalam pembangunannya tidak akan pernah lupa suasana angker di lokasi proyek. Mereka percaya di balik pondasi kokoh yang menopang bangunan, ada sosok malang yang terkubur hidup-hidup. Arwahnya masih menunggu, menuntut keadilan yang tak kunjung datang.